Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah, ini adalah pemberian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sudah memberkati kehidupan kita. Tuhan tiap hari memberikan rahmat-Nya, memberikan kebaikan-Nya, memberikan mujizat-Nya, memberikan pemeliharaannya yang luar biasa. Ada kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita ditempatkan di dalam sebuah komunitas, entah itu komunitas keluarga, entah itu komunitas pekerjaan, entah itu komunitas apapun juga yang Tuhan percayakan kita berada di tempat itu. Tuhan mau ketika kita ditempatkan di suatu komunitas, kita menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani dan karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan mau dalam kehidupan kita, ketika kita ditempatkan dalam satu komunitas, kita diibaratkan sebagai batu yang hidup. Batu yang hidup ini adalah batu yang memberi dampak, memberikan istilahnya kegunaan di komunitas yang ditempatkan di mana kita berada. Juga di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Salah satu tujuan dan fungsi dari orang-orang percaya yaitu sebagai batu hidup. Untuk apa? Untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita telah banyak menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kita telah banyak menikmati kebaikan yang daripada Tuhan. Ketika kita dijadikan batu hidup, kita harus mempunyai dampak di dalam sekeliling kita. Kita harus memberi dampak di dalam apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Di dalam komunitas itu kita menjadi dampak. Entah tentang kehadiran kita, tentang kebaikan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, yaitu peristiwa ketika Abraham sebelum dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanah di mana dia tinggal untuk ke tanah perjanjian, ada hal yang menarik di sana. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ternyata Tuhan berfirman kepada Abraham ini, sebelum dia menikmati berkat yang daripada Tuhan yang luar biasa, dia dijadikan menjadi saluran berkat atau menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau dalam kisahnya kita tahu dia menjadi berkat bagi keluarganya, dia menjadi berkat bagi Lot keponakannya dan sebagainya. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan kita itu untuk menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan. Di dalam firman Tuhan katakan bagaimana kita itu harus suka memberi di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan bagaimana kita harus menjadi kaya dalam perbuatan baik, di dalam suka memberi dan membagi. Kita harus akui jika kita dihitung berapa banyak berkat Tuhan itu telah kita nikmati, biarlah kita salurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan untuk kita menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan. Menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan artinya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita melakukan kebenaran dan mempraktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan, didasarkan atas kebenaran daripada firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi bukan untuk alasan yang salah atau karena motivasi yang salah ketika kita menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan, tetapi karena kita melakukan atas perintah yang daripada Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain supaya kita dipuji, supaya kita diberkati Tuhan, dibalas lagi. Tidak demikian, tetapi ada motivasi kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita menjadi saluran berkat karena kita melakukan atas perintah yang daripada Tuhan. Yang kedua yaitu saat kita menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan, kita melakukannya dengan sukacita. Di dalam Amsal 3, 27-28 dikatakan,
jangan menahan kebaikan daripada orang lain. Jadi ketika Tuhan gerakkan dalam kehidupan kita memberi atau kita melakukan apa yang menjadi berkat Tuhan kita salurkan, itu ada semata-mata karena kita benar-benar memberi dengan sukacita. Satu peristiwa ketika mujizat Tuhan dinyatakan di dalam Lukas pasal yang ke-9, di sana dikatakan bagaimana ketika Tuhan memberikan mujizat 5.000 orang. Ya, di sana ada anak kecil ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berfirman kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Di dalam Yohanes dikatakan, dicatat hanya ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita bicara tentang anak kecil ini tentu akan mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Kalau kita melihat hal ini, anak ini benar-benar menyerahkan kepada murid-murid daripada Tuhan. Dan ketika menyerahkan 5 roti dan 2 ikan ini kepada murid-murid dan diserahkan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat Allah terjadi. Bagaimana karena anak kecil ini ya berbuat untuk apa? Menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sisa 12 keranjang. Kalau secara kita bisa menggambarkan dari pikiran kita, 12 keranjang itu, ya sisa 12 keranjang itu tentunya mereka bisa bawa pulang untuk bekal mereka di perjalanan. Jadi kalau ketika kita menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan, kita tidak perlu khawatir, wah aku akan berkekurangan, aku akan mengalami penyediaan yang kurang dan sebagainya. Tetapi Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah lintas dalam pikiran kita, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Jadilah saluran berkat yang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan ketika kami sudah menikmati berkat-Mu, ketika kami sudah menerima berkat-Mu, jadikan kami juga Tuhan peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi saluran berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, para staf, para diaken Tuhan, para aktivis Tuhan, umat-Mu Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu sampai ya Tuhan usia emas Tuhan, mereka berada dalam keterberkatan yang daripada Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang di dalam permasalahan Tuhan akan nyatakan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.